Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nursyah, mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengelolaan obat mengenai penyimpanan dan pemusnahan obat. Penyimpanan obat itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena untuk menjaga khasiat dari obat tersebut dan agar obat tersebut tidak rusak. Penyimpanan obat yang baik dan benar dapat dilakukan seperti menyimpan obat-obatan di tempat yang tidak panas, seperti jauhkan penyimpanan obat dari tempat di atas kulkas ataupun di daerah kompor maupun di dalam laci mobil. Penyimpanan obat secara umum dapat dilakukan di tempat yang kering, tempat yang bebas dari cahaya, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Anda juga bisa melihat petunjuk penyimpanan obat yang terdapat dalam kemasan obat tersebut. Oleh karena itu, etiket dan kemasan asli dari obat tersebut jangan dibuang, karena disitulah terdapat informasi mengenai nama obat, cara penggunaannya, cara pakainya, serta informasi lainnya. Untuk penyimpanan obat di rumah, Anda dapat menggunakan lemari obat. Jika Anda tidak memiliki lemari obat, Anda dapat menggunakan wadah-wadah lain seperti ini. Selanjutnya, Anda kelompokkan antara obat resep dan juga obat non-resep. Untuk obat-obat resep, Anda dapat mendapatkannya dari resep dokter dan Anda bisa membelinya di apotek. Untuk obat resep, biasanya ditandai dengan lingkaran merah dan ada huruf K di dalamnya. Nah, obat-obat resep seperti ini bisa kita simpan di dalam wadah yang tembus pandang seperti ini. Kita masukkan obat-obat resep ini. Ditutup dan simpan jauh dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, kita kelompokkan pula obat-obat yang mengatasi gejala dan multivitamin. Untuk obat-obatan yang mengatasi gejala seperti obat flu, obat batuk, obat demam, dan lain sebagainya, kita bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kita masukkan. Lalu kita kelompokkan juga antara bentuk sediaannya, misalnya bentuk sirup seperti tadi, lalu bentuk tablet seperti ini, dan tetes seperti ini. Nah, kita bisa masukkan ke dalam satu wadah yang sama, tetapi harus menggunakan pembatas. Pembatasnya seperti ini. Lalu kita letakkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan tablet ke dalam wadah ini. Dan untuk multivitamin, kita bisa meletakkan di tempat yang berbeda. Jika tidak ada wadah lain, Anda bisa memasukkannya atau menyimpannya di dalam wadah ini, tetapi jangan lupa diberi tanda batas juga. Kita beri batas. Kita masukkan dan letakkan di sisi sebelah sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk obat-obatan tradisional seperti jamu maupun obat-obat yang penggunaannya di luar seperti obat yang dioleskan, diteteskan seperti ini, jangan lupa Anda bisa menyimpannya di wadah yang berbeda. Tetapi jika Anda tidak memiliki wadah lain, Anda bisa menyimpannya di dalam wadah yang sama dan jangan lupa untuk diberi pembatas seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya mengenai pemusnahan obat. Pemusnahan obat perlu dilakukan agar menjaga lingkungan, lalu menghindari pemakaian obat-obatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab maupun makhluk hidup lain seperti hewan. Kriteria obat-obatan yang perlu dimusnahkan seperti obat-obatan yang telah rusak seperti ini. Selanjutnya, obat-obatan yang telah kadaluarsa seperti ini. Selanjutnya, obat-obatan yang akan habis seperti ini.
Dan hal yang perlu diperhatikan dalam pemusnahan obat, Anda tidak boleh merasa sayang atau mubazir. Anda jangan memberikan obat tersebut kepada orang lain. Dan jika Anda tidak paham atau kurang paham mengenai pemusnahan obat, Anda bisa meminta tolong kepada apotek untuk memusnahkan obat-obat tersebut. Untuk pemusnahan obat dapat menggunakan bahan-bahan seperti abu rokok, sekam, arang, maupun kopi. Bahan-bahan tersebut dapat menetralisir efek dari obat tersebut. Pada penjelasan kali ini, saya menggunakan kopi sebagai bahan untuk pemusnahan obat. Di sini sudah tersedia stemper dan mortir untuk menghancurkan obat maupun mencampurkan obat dengan kopi. Tapi jika di rumah tidak tersedia stemper dan mortir, Anda dapat menggunakan plastik seperti ini yang pastinya lebih murah dan lebih simpel. Pada video ini kita akan menggunakan plastik untuk pemusnahan obat tersebut. Saya akan menjelaskan pemusnahan obat rusak dalam bentuk sediaan tablet. Pertama, kita harus buka terlebih dahulu tabletnya. Kita ambil. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Lalu kita hancurkan terlebih dahulu menggunakan benda-benda seperti stemper, seperti ini. Hancurkan sampai halus. Setelah itu, kita campurkan dengan kopi. Kita masukkan ke dalam plastik. Dan kita aduk hingga merata. Jika sudah tercampur merata, plastik ini kita lipat atau kita ikat. Dan kita buang ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, pemusnahan obat yang telah kadaluarsa. Nah, untuk obat-obatan tablet, ini caranya sama seperti yang tadi. Kita harus hancurkan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan dengan kopi, diaduk hingga merata, lalu kita masukkan ke dalam plastik dan kita buang. Untuk sediaan dalam bentuk sirup seperti ini, kita bisa memusnahkannya dengan cara masukkan sediaan sirup tadi ke dalam plastik. Setelah itu kita tambahkan kopi ke dalamnya. Berikan kopi secukupnya agar bisa menyatu. Setelah itu, lipat plastik tadi. Lalu ikat. Dan buang ke tempat sampah. Nah, jangan lupa hilangkan informasi yang ada pada obat tersebut seperti nama obat, khasiatnya, cara pakai
pakainya, dan informasi lainnya. Anda dapat melakukannya dengan cara mencoret ataupun merusak label obat tersebut. Secara singkatnya, penyimpanan obat yang baik dan benar dapat kita simpan di tempat yang kering atau tidak lembab, terhindar dari cahaya, tidak panas, sesuai dengan suhunya, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Anda dapat pastikan penyimpanannya yang tertera pada kemasan obat tersebut. Lalu, kita harus mengelompokkan obat-obat resep dan non-resep. Nah, dari obat-obat non-resep tersebut dikelompokkan lagi obat yang mengatasi gejala dan multivitamin. Untuk pemusnahan obat dilakukan jika obat-obat tersebut telah rusak, telah kadaluarsa, dan akan habis. Pemusnahan obat dapat menggunakan bahan-bahan seperti abu rokok, sekam, arang, maupun kopi sebagai penetralisir dari efek obat tersebut. Jangan lupa hilangkan informasi yang ada pada obat tersebut seperti nama obat, khasiatnya, cara pakainya, dan informasi lainnya. Anda dapat melakukannya dengan cara mencoret ataupun merusak label obat tersebut. Sekian penjelasan mengenai penyimpanan dan pemusnahan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.